Bab 457 Bakat Baru. Jika kita berbicara tentang tempat paling berbahaya di Kyushu, kota mati tidak diragukan lagi berada di antara tiga teratas. Biasanya, tempat ini dipenuhi dengan energi suram dan kabut gelap, dan tidak ada pembudidaya yang bersedia mendekatinya. Berbagai kekuatan yang pernah berjaga di luar kota untuk memantau dinamika di sini telah mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, jadi tidak ada cara untuk melihat alasannya. Xiao Chen berdiri di atas kota mati, seluruh tubuhnya bersinar terang, pola ajaib di dahinya bersinar terang, titik akupuntur yang didewakan bersinar seperti bintang di daging dan darahnya, banyak pola misterius muncul di kulitnya, dan bayangan monumen surgawi tampak menjulang di sekelilingnya. 27 pedang digantung di semua arah, tersusun dalam formasi pedang yang misterius dan rumit, melesatkan sinar pedang ke langit. Pada saat ini, dia merasa dipenuhi kekuatan dahsyat, dan samar-samar memiliki hubungan dengan kota mati. Xiao Chen, ada apa denganmu? Kier, lelaki besar dari klan dewa, berteriak keras. Seluruh tubuh Xiao Chen dipenuhi dengan kekuatan suci, cahaya bersinar ke langit, dan tubuhnya semakin panas, seolah-olah terbakar abis. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia terhubung dengan kota mati lagi, sama seperti sebelumnya. Ya, dia kini merasa selaras dengan denyut kota mati, merasakan kekuatannya yang luar biasa, dan bahkan hampir bertepatan dengan keinginannya. Kalian pergilah, aku ingin tinggal di sini sebentar. Xiao Chen berdiri di kota mati, rambutnya yang hitam pekat menari-nari liar, cahaya suci di belakangnya bagaikan air terjun setinggi 1000 kaki yang menjulang ke angkasa, dan di sekelilingnya ada kabut hitam tak berujung yang bergelombang. Beberapa orang saling memandang. Tian Ye sangat khawatir dan berteriak, "Kakak Xiao Chen, kamu harus berhati-hati." Hanya Jin Sanyi yang tidak peduli dan berkata, "Tidak apa-apa. Dia telah menjadi momok selama ribuan tahun. Dia memiliki umur yang sama panjang denganku. Dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau." Bing Lan dan Sue Meng mengabaikan kata-katanya, meneriakkan beberapa patah kata ke kota mati, dan pergi lebih dulu. Jin Sanyi dan yang lainnya pergi, dan kedamaian kembali ke kota mati. Xiao Chen terjun ke kota dengan satu gerakan. Jika seseorang melihat langkah berani ini, mereka akan tercengang. Ketenaran kota mati menyebar ke seluruh Kyushu dan dunia. Banyak kekuatan besar telah mengirim orang ke kota mati untuk mencari tahu kebenarannya. Akan tetapi, para petani itu tidak pernah kembali dan banyak yang pergi ke sana meninggal. Selama mereka memasuki kota, akan ada kekuatan penyegel yang mencegah mereka pergi. Tentu saja ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah roh-roh jahat bersembunyi di semua rumah-rumah dalam dan halaman-halaman kuno di kota itu. Tidak peduli apakah mereka manusia, setan atau dewa, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja dan akan dimakan hidup-hidup. Kota mati itu benar-benar sunyi. Jalanan kuno yang lebar itu sepi tanpa seorang pun terlihat. Bahkan di bawah terik matahari tengah hari, suasana tampak sangat gelap dan tak bernyawa. Kota yang megah ini tidak tahu sudah berapa tahun ia berdiri. Bangunan-bangunan kuno di kedua sisi jalan kota itu terukir seiring dengan ujian waktu, namun tampaknya abadi dan selalu berdiri tegak. Xiao Chen berjalan-jalan sendirian di kota mati, merasakan kesunyian, dan semua yang terjadi di masa lalu seakan muncul kembali di depan matanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia seakan kembali melihat sosok dewa leluhur Suiren yang tinggi dan gagah berani, berdiri sendirian di atas sebuah bangunan. Secara samar-samar, ia tampak melihat banyak tokoh yang sudah mati dalam legenda bertarung di tengah pedang, darah, dan mayat. Tentu saja itu semua hanya ilusi, karena keadaan. Pikirannya menyatu dengan perasaannya saat itu.
Di kedua sisi jalan, setiap rumah tua berisi jenazah dewa. Mereka telah lama kehilangan kecerdasannya dan sekarang, seperti tahanan, mereka telah menjadi bagian dari tentara yang mempertahankan kota mati. Tak seorang pun dapat menceritakan dengan pasti berapa banyak setan yang mati di kota mati itu. Angin musim gugur menderu, dan suasana sedih memenuhi kota. Dek, dek, dek. Hanya langkah kakinya yang bergema di jalan-jalan kuno yang sunyi. Kota mati yang megah itu sunyi senyap dan sunyi. Meskipun ada roh-roh jahat di rumah-rumah hantu itu, tidak ada satupun makhluk jahat yang keluar. Dia pernah bertarung di sini sebelumnya, dia pernah berteriak di sini sebelumnya, tetapi setelah mengunjungi kembali tempat lama ini, Xiao Chen hanya merasakan kesepian di hatinya, dan tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan perasaannya saat itu. Samar-samar ia seperti mendengar lagi balada kuno yang dinyanyikan saat malapetaka dewa palsu. Gunung raksasa yang hancur adalah tulang punggung dunia, lumpur kuning kering adalah plasma bumi, dan gunung mayat adalah kesedihan para leluhur kita. Siapa lagi yang ingat bahwa Suiren menerangi jalan ke depan bagi umat manusia? Bagaimana kita bisa lupa bahwa Senong mencicipi ratusan ramuan dan mengubur tulang-tulangnya di negeri asing? Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat kota mati. Itulah tempat di mana monumen surgawi dulu dikubur. Meski sumur ajaib masih jauh, dia sudah bisa merasakan penindasan. Berdiri dengan tenang di tengah-tengah alun-alun, menatap sumur ajaib yang tersegel, Xiao Chen terdiam cukup lama, seakan-akan ia melihat kincing yang berpakaian putih, seputih salju dan sehalus es, lagi. Akhirnya, dia melangkah maju perlahan-lahan, mengelilingi sumur ajaib itu, lalu duduk diam di depan sumur ajaib itu. Dia ingin mengatakan sesuatu di depan sumur ajaib itu, tetapi dia merasa sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun. Matahari terbit dan terbenam, dan Xiao Chen duduk diam seperti ini selama 3 hari. Akhirnya, dia berdiri tanpa suara dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat retakan kecil di lantai batu biru alun-alun itu. Matanya setajam kilat saat ia mengamati sekelilingnya. Jika dia tidak memperhatikan dengan seksama, kotak besar itu tidak akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Namun, di bawah skyeye, semua detail halus ini terlihat jelas. Ada banyak celah tersembunyi di sekitarnya, meskipun sangat kecil, tetapi pria kuat seperti Xiao Chen masih bisa menangkapnya. Dia mendapat ide dan mengamati dengan saksama, dan menemukan bahwa retakan itu berasal dari sumur ajaib. Akan tetapi, tidak ada jejaknya di dekat sumur ajaib. Ia hanya terlihat samar-samar di area sekitar yang sedikit lebih jauh. Pusat radiasinya adalah sumur ajaib. Setelah menyadari situasi ini, jantung Xiao Chen berdebar kencang dan dia pun langsung berjalan kembali. Platform lumpur kuning itu sangat keras dan menyegel sumur sihir dengan sangat rapat. Tampaknya tidak ada sesuatu yang aneh. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di atasnya dan tidak bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Namun, ketika dia mengangkat telapak tangannya, dia terkejut karena ada beberapa bintik merah terang di antara jari-jarinya, dan ternyata ada bercak darah di tangannya. Hal ini mengejutkannya. Platform lumpur kuning itu mengeluarkan darah. Apa yang sedang terjadi? Ada masalah dengan sumur sihir yang tersegel, dan hati Xiao Chen pun hancur. Ini adalah masalah yang sangat penting, bahkan masalah besar. Kesadaran spiritual Xiao Chen seterang bulan, terkonsentrasi bersama, dan menyelidiki platform lumpur kuning. Saat itu gelap dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia tidak dapat melihat hasil apapun. Dewa-dewa palsu di masa lalu semuanya telah musnah, jadi mustahil bagi mereka untuk menimbulkan kekacauan, tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan hasil seperti itu?
Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang buruk, itu menakutkan sekali. Segalanya mungkin. Kalau dipikir-pikir, panggung lumpur kuning itu dibangun dengan daging dan darah dewa leluhur, dan mungkin masih ada kehidupan di sana. Bagaimanapun juga, panggung lumpur kuning yang menyegel sumur ajaib itu mengeluarkan darah, yang merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Xiao Chen diam-diam menduga bahwa ini mungkin menjadi pemicu baginya untuk menyatu dengan denyut kota mati. Xiao Chen mendapati noda darah di tangannya berubah menjadi sinar cahaya kecil dan mengalir kembali ke lumpur kuning. Dia menyentuh tangannya lagi, tetapi tidak ada lagi noda merah terang di tangannya. Dia tinggal di depan sumur ajaib selama 7 hari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang baru. Setelah tinggal di kota mati selama 10 hari, Xiao Chen meninggalkan alun-alun. Dia tidak terhalang oleh kekuatan penyegel apapun dan terbang keluar dari kota mati dengan mudah. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Saya harap saya terlalu khawatir. Ia memutuskan untuk mencari setengah leluhur dan menceritakan kepada mereka tentang fenomena ini. Xiao Chen meninggalkan kota mati. Awalnya dia ingin mencari Keke, tetapi setelah memikirkannya, dia mengurungkan niat itu. Dia telah mengetahui dari tetua klan Dewa Limu bahwa si kecil hampir mati lemas di desa Dewa dan melarikan diri kembali ke Kyushu. Setelah itu, dia memasuki Gunung Suci Pulau Naga dan tertidur lelap, dan tidak bangun lagi selama lebih dari 100 tahun. Mendengar hasilnya, Xiao Chen tidak khawatir sama sekali. Dia tahu bahwa kekuatan makhluk kecil itu mungkin akan meningkat pesat lagi. Si kecil sangat berbakat dan memiliki anugerah luar biasa. Tidur itu sama saja dengan berlatih. Kota mati tidak terlalu jauh dari Chang'an, ibu kota kuno wilayah barat, dan Xiao Chen datang ke sini. Setelah bertahun-tahun, kota kuno dan terkenal ini menjadi semakin makmur, dengan jalan-jalan yang sibuk dipenuhi mobil dan orang yang datang dan pergi. Lebih dari 150 tahun kemudian, menara keempat paling terkenal di dunia, Menara Yanyu, masih berdiri dan menjadi semakin terkenal. Selama 100 tahun terakhir, tidak hanya banyak cendekiawan dan penulis yang menulis puisi di sini, tetapi juga banyak orang abadi yang meninggalkan kata-kata mereka di sini. Terlebih lagi, semenjak ketiga semi leluhur itu berkunjung ke sini, ketenaran Misty Rain Tower telah meningkat ke puncak, dan siap menjadi menara paling terkenal kedua di dunia. Selama 100 tahun terakhir, banyak pertempuran rahasia yang sangat terkenal telah terjadi di sini. Raja Surgawi 5 Elemen dan Wu Ming pernah bertarung di sini, Ratu Yaksa dan Raja Dewa Tempur pernah berduel di sini. Seorang master dari klan Surgawi telah membunuh 5 master dengan level yang sama sendirian. 3 master level Kaisar pernah hampir berkonfrontasi. Setelah banyak master hebat muncul di sini, tempat ini menjadi semakin terkenal, dan menjadi tanah harta karun yang dicintai oleh para kultivator. Saat ia kembali ke tempat lamanya, tak seorang pun mengenali Xiao Chen lagi, yang membuatnya mendesah melihat betapa kejamnya kekuatan waktu. Pemilik Yanyu Tower saat ini adalah cicit dari pemilik sebelumnya, dan para tamu di lantai atas semuanya adalah orang-orang yang datang dalam beberapa dekade terakhir. Dia dengan tenang menikmati makanan dan menikmati anggur di lantai 7. Tentu saja ada beberapa kultivator di lantai atas, dan banyak dari mereka berbicara tentang berbagai hal di dunia kultivasi. Kemampuan ular emas Su Xian benar-benar hebat. Dia mencekik 4 penyihir dengan level yang sama sendirian. Sungguh menakutkan. Tidakkah kau pikirkan siapa kakeknya? Dia adalah ular dewa berkepala 9 yang terkenal itu. Dia terlahir sebagai setengah dewa dan setengah iblis, jadi dia secara alami memiliki bakat yang luar biasa. Su Xian tidak ada apa-apanya. Ada banyak orang di generasi muda yang lebih baik darinya.
Seseorang di sebelahnya mendengus dan berkata, "Pernahkah kau mendengar tentang Wu Xiaoxi, seorang dewa alami? Dia baru berusia 20-an, tetapi dia hampir tak terkalahkan di antara generasinya. Bagaimana mungkin Anda tidak pernah mendengar tentang dia?" Seseorang segera menjawab, "Konon katanya Wu Xiaoxi adalah putra seorang raja legendaris." Begitu rahasia ini terbongkar, langsung menarik perhatian banyak orang sekitar. Seseorang bertanya, "Keturunan raja yang mana?" "Itu pasti raja legendaris yang bernama Wu." "Apa, Wu Xiaoxi sebenarnya adalah putra kandungnya?" Seseorang berseru, tetapi lebih banyak orang menunjukkan ekspresi bingung. "Raja surgawi Wu yang mana?" Seseorang memarahi dengan tidak puas, "Kamu masih pemula. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang Raja Surgawi Wu yang mendominasi dunia 40 tahun yang lalu dan bertarung dengan Raja Surgawi 5 elemen di gedung ini? 20 tahun yang lalu, dia bertarung dengan orang kuat dari klan Surgawi selama sehari semalam dan menang. Dengan reputasi yang begitu hebat, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya?" Terdengar seruan dari atas. "Itu adalah Raja Wu Ming yang legendaris. Dia jelas salah satu yang terkuat di antara para raja." "Benar sekali. Dia memiliki lonceng surgawi abadi di kepalanya dan palu petir surgawi emas ungu di tangannya. Kecuali Celestial langka, hampir tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang dapat menggoyahkannya." Tidak jauh dari situ, Xiao Chen tertegun. Hampir 160 tahun telah berlalu, dan Wu Ming telah menjadi tokoh legendaris. Dapat dibayangkan betapa banyak hal telah terjadi dan betapa cepatnya waktu berlalu. Wu Xiaoxi, putra Wu Ming Tianwang, memang luar biasa. Saya khawatir dia akan menjadi Wu Tianwang kedua dalam 100 tahun. Tetapi ku dengar bahwa Huang Xinren, putra bungsu Raja Emas di antara Raja Surgawi 5 elemen, juga merupakan sosok yang luar biasa. Aku khawatir dia akan menjadi saingan berat Wu Xiaoxi. Petik 2. Yah, memang ada beberapa tokoh yang luar biasa, seperti Sura kecil yang terkenal itu. Dia jelas orang kuat yang bisa berjalan menyamping. Bahkan banyak orang tua yang harus menghindarinya. Konon katanya dia dilatih oleh Leng Hanbing, guru tingkat kaisar nomor 1. Leng Hanbing, kedengarannya familiar. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berseru, "Itulah Raja Sura dari alam Cedi. Ia lahir di zaman kuno dan memiliki bakat luar biasa. Ia adalah guru tingkat kaisar nomor 1. Oh, orang tua ini tahu banyak hal. Dia bahkan memahami barang antik kuno tingkat kekaisaran dengan sangat jelas." Di sisi lain, seorang pemuda tertawa seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Saya ingat Kaisar Sura tampaknya telah muncul lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi dia tampaknya telah dipukuli hingga menjadi kepala babi. Apakah dia benar-benar nomor 1 di antara para penguasa kekaisaran?" Di sudut lain, seorang sura muda yang bersandar di jendela berdiri dan berkata, "Diam dan berhenti memfitnah leluhurku. Saudara Sura, fakta yang saya katakan diketahui oleh banyak generasi yang lebih tua. Tidakkah Anda mengakui fakta ini dan hanya mengizinkan kami untuk mengatakan hal-hal baik tentang Kaisar Sura?" "Itu tidak benar. Ada juga saudara dari klan surgawi di sana. Kami juga berbicara tentang kekalahan orang kuat klan surgawi terhadap Raja Wu Ming, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa." "Mengapa Anda begitu mendominasi?" Sura hendak berbalik bermusuhan saat itu juga, tetapi akhirnya dihentikan oleh orang lain. Lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu berkata, "Tidak apa-apa bagi kita untuk berbicara dengan bebas, tetapi jangan sampai merusak keharmonisan. Kaisar Sura menderita kerugian besar lebih dari 100 tahun yang lalu. Aku beruntung bisa menyaksikan pertempuran itu, yang benar-benar mengejutkan dan cukup untuk hidupku."
Apakah kau membuat kami gelisah lagi, orang tua? Kau pasti berbicara tentang pertempuran yang terjadi di Laut Terlarang 160 tahun yang lalu. Kebenarannya telah terdistorsi sekarang. Karena kau cukup beruntung untuk melihatnya, ceritakan kepada kami secara terperinci. Lelaki tua itu mengusap jenggotnya dan mendesah, pertempuran itu benar-benar mengguncang bumi. Langit runtuh, bumi retak, dan air mengalir mundur. Bahkan laut terlarang pun mendidih. Pedang itu terbang melintasi langit, dan energi pedang itu setebal gunung, menghancurkan 8 hutan belantara, menerobos langit, dan melesat ke langit. Bahkan setengah leluhur pun hampir terbunuh. Semua orang tertarik dengan suara lelaki tua berambut putih itu dan mendengarkan dengan saksama. Sampai akhirnya, ada yang masih belum puas dan berkata, "Pak Tua, Anda sudah bicara lama sekali, tetapi Anda tidak menyebut nama-nama orang yang ikut berperang. Bukankah ini membuat kita tidak nyaman?" Petik 2. Benar sekali. Legenda itu sangat kuat sekarang, dan berbagai versi tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam perang bermunculan satu demi satu. Aku tidak tahu legenda mana yang benar. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perang saat itu semuanya berasal dari latar belakang yang kuat. Itu terkait dengan reputasi mereka. Jika aku mengatakannya, aku khawatir aku akan mati di rumah besok. Meski mereka tahu dia melebih-lebihkan, mereka tidak bisa memaksanya berbicara. Sama seperti orang tua kita, pengecut seperti tikus. Dia menyaksikan sendiri perang itu, tetapi dia tidak mau menjelaskannya kepada kita. Dia berkata, mulut bisa menimbulkan masalah, dan dia tidak memberi tahu kita. Sayangnya, kakek saya juga cukup beruntung untuk menyaksikan perang itu, tetapi dia juga tutup mulut. Dia mengklaim bahwa itu adalah masalah martabat setengah leluhur. Jika saya tahu tentang hal itu dan memberitahu orang lain tentang hal itu mungkin membawa bencana bagi keluarga. Jadi dia tidak akan memberi tahu saya. Semua orang membicarakannya dan merasa sangat menyesal. Pada saat ini, seekor kerangka, yang tubuhnya tertutup rapat sehingga hanya rongga matanya yang kosong yang terekspos, berjalan menuju menara hujan berkabut. Seseorang segera bergumam, "Sial, kerangka itu tidak makan atau minum teh, jadi ngapain dia ke sini untuk ikut bersenang-senang?" Saudara skeleton, saya punya uang, jadi bagaimana kalau saya tidak bisa? Saya ingin dan saya senang melakukannya. Dia mengibaskan jubahnya, mengambil alih meja tanpa ragu-ragu, dan berteriak, "Hei, pelayan, bawakan meja berisi makanan dan anggur yang enak." Pelayan itu berlari tergesa-gesa dan berkata tergagap, "Kamu bisa makan." "Tidak, aku bisa menonton." Mendengar hal itu, pelayan itu hendak berbalik dan turun ke bawah, namun si kerangka misterius itu kembali menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, panggilkan beberapa gadis untuk kakak kerangka, aku suka mendengarkan musik dan menonton tari." Tanda pagar Akeong tanda pagar persen. Pelayan itu mengumpat dalam hatinya, kerangka macam apa ini, dia bahkan tidak memikirkan kondisinya sendiri, dan dia masih memiliki pikiran yang penuh nafsu. Seseorang di dekatnya berbisik, "Aku tahu siapa kerangka ini. Itulah kerangka yang paling hebat. Dia menyelinap ke Pulau Tengkorak belum lama ini dan menipu orang-orang. Dia bahkan lebih tidak tahu malu. Dia ingin menemukan kerangka tercantum di klan kerangka untuk menjadi istrinya." Ya Tuhan, tidak mungkin, itu kerangka bernama Sapolang. Dikatakan bahwa dia adalah orang luar dan dia membuat banyak masalah ketika dia pergi ke Pulau Tengkorak. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia menemukan saudara perempuan kerangka yang cantik itu. Di kejauhan, Xiao Chen terdiam saat mendengar ini.
Sapolang ini benar-benar mampu membuat masalah. Tiba-tiba, pintu sebuah ruangan pribadi terbuka dan seorang pria kekar keluar. Dia menatap dingin ke arah para penggarap di gedung itu dan berkata, "Pelankan suara kalian. Kakakku akan menjamu tamu di sini." Petik 2. Siapa kamu? Mengapa kamu meminta kami berbicara dengan suara pelan? Menara Yanyu bukan milikmu. Suhu udara tiba-tiba turun, dan tatapan mata lelaki kekar itu sama menakutkannya dengan pisau. Sang petani yang baru saja berbicara terjatuh ke tanah. Lantai atas tiba-tiba menjadi sunyi. Bang! Lelaki besar itu berbalik dan menutup pintu lagi. Siapa dia? Menakutkan sekali. Itu tampaknya adalah seorang pria super kuat dari keluarga Hu, dan tampaknya menjadi raja legendaris. Kudengar keluarga Hu punya seorang wanita cantik jelita yang akan menikahi Wu Xiaoxi, putra Raja Wuming. Mungkinkah orang yang mereka hibur hari ini adalah Raja Wuming? Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan di lantai atas, tetapi semua orang segera menahan suaranya. Para raja berkumpul. Besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan sosok legendaris itu dan banyak masyarakat yang menantikannya. Pada saat ini, sebuah lonceng panjang berbunyi di langit yang jauh, dan sesosok tubuh yang tinggi berjalan di kehampaan. Momentum, menjadi satu dengan langit, bumi dan segala isinya tak terlukiskan. Itu benar-benar Raja Wuming yang legendaris. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dia adalah raja tak terkalahkan yang legendaris. Orang-orang membicarakannya. Wuming, lama tak berjumpa. Aku hanya mencarimu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kiri ke kanan di menara Yanyu dan terdengar jelas di langit yang jauh. Wuming terkejut saat itu dan langsung berhenti, berdiri di udara dan bertanya, "Siapa kamu?" Baru lebih dari 150 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kau sudah melupakanku? Suara itu begitu halus sehingga orang-orang di menara Yanyu hampir tidak dapat mengetahui siapa sumbernya. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi pada mereka. Wuming, raja legendaris yang nyaris tak terkalahkan dengan lonceng surgawi abadi di kepalanya serta palu guntur emas ungu di tangannya, melarikan diri seakan-akan ia telah melihat hantu tanpa menoleh ke belakang. Bab 458 yang terbaik. Semua orang di menara hujan berkabut tercengang dengan ekspresi tidak percaya. Itulah Raja Wuming yang tak terkalahkan, yang dikenal sebagai salah satu orang terkuat dalam 500 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa takut hanya dengan dua kata? Terlebih lagi, mereka tampak mundur karena panik, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang macam apa dia sampai-sampai Raja Surga yang tak terkalahkan pun begitu waspada terhadapnya. Terjadi keributan di menara hujan berkabut. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar Raja Wuming? Aneh sekali, seseorang membuat raja tak terkalahkan ketakutan hanya dengan dua kalimat, ini sungguh luar biasa. Apa kau bercanda? Ini ilusi, ini pasti ilusi. Hampir semua orang tidak mempercayai matanya. Wuming telah mendominasi dunia selama lebih dari 200 tahun dan tak terkalahkan. Dia terintegrasi dengan lonceng Dewa Kaisar Abadi yang legendaris, memiliki tubuh abadi, jiwa abadi, dan kombinasi manusia dan lonceng, membuatnya abadi dan tak lekang oleh waktu. Dia bertarung melawan Raja Lima Elemen dan mengguncang Yang Mulia ras surgawi. Bahkan seorang setengah leluhur akan merasa sulit membunuhnya. Tapi hari ini dia lolos tanpa perlawanan. Luar biasa, aneh, suara itu tadi terdengar familiar. Lelaki tua berambut putih dan berjanggut di lantai atas menara hujan berkabut itu menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, mungkinkah itu sosok tertentu dari masa lalu?
Sungguh tidak banyak orang di dunia ini yang membuat Raja Wu Ming begitu tabu terhadapnya. Dia melihat sekelilingnya dengan bingung, dan semua orang di lantai atas juga mencari orang-orang yang mencurigakan dengan penuh kecurigaan. Akan tetapi, saat semua orang sedang ribut-ributnya, seseorang menghilang tanpa suara di menara hujan berkabut, dan tidak seorang pun menyadarinya, seakan-akan orang itu tidak pernah ada di dalam menara itu. Ini adalah ilusi yang canggih. Sekalipun orang tersebut sudah lama pergi, ilusi yang tercipta masih ada, dan sekalipun mejanya kosong, orang-orang tidak akan menyadari ada yang salah. 30 mil jauhnya dari menara hujan berkabut, Xiao Chen berdiri di langit, menghalangi jalan Wu Ming dan berkata, "Wu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ketenaranmu semakin membesar, tetapi keberanianmu semakin mengecil. Mengapa kita harus bersembunyi saat bertemu sebagai teman lama? Aku tidak punya niat jahat." Wu Ming tampak tidak yakin. Ia seorang yang pandai merencanakan, dan prestasi yang dicapainya saat ini tidak lepas dari usahanya yang luar biasa. Reputasi palsu tidak berarti apa-apa baginya, hanya manfaat yang terlihat dan nyatalah yang paling penting. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar di tangan pedang Xiao Chen. Pertempuran berikutnya di Laut Terlarang meninggalkan kesan mendalam padanya. Xiao Chen menguasai lebih dari 20 pedang, dan jumlah itu benar-benar membuatnya takut. Pelangi ilahi yang melesat ke langit cukup untuk mengguncang setengah leluhur. Sekalipun dia memiliki lonceng Dewa Kaisar Abadi, dia tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Sejak hari itu, Wu Ming tahu bahwa pedang lawan dapat dengan kuat menahan bel ajaibnya, dan dia pasti bukan lawannya jika mereka berdua bertarung. Oleh karena itu, setelah lebih dari 150 tahun berlalu, ketika dia bertemu Xiao Chen lagi, dia langsung memilih untuk melarikan diri jauh. Dia tidak ingin mencari kematian. Dia tahu bahwa pihak lain tidak mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Lagi pula, saat dia berada di lembah pemakaman langit, dia telah bersekongkol melawan Xiao Chen dan hampir menyingkirkannya. Setelah dihentikan oleh Xiao Chen pada saat ini, Wu Ming langsung menggunakan lonceng dewa untuk melindungi tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya ilahi yang cemerlang bersinar ke segala arah, membuatnya tampak menakjubkan. Sebuah palu guntur langit berwarna ungu keemasan muncul di tangannya, dan kilatan petir yang mengerikan terus menyambar di sekelilingnya, dengan cahaya ungu membubung ke langit. Wu Ming telah mempersiapkan pertahanan terkuat agar dia tidak tiba-tiba terbunuh oleh pedang saat pertempuran dimulai. Lama tak berjumpa, kau jadi semakin sulit dipahami. Wu Ming menunjukkan senyum hangat. Dia lebih suka menghindari perang daripada berperang. Pada saat ini, pikirannya berpacu, memikirkan cara menghindari konflik. Dia berkata, "Kamu dan aku pernah berencana untuk bekerja sama untuk menyingkirkan Raja Surgawi 5 elemen, tetapi sayangnya kita gagal melakukannya. Aku ingin tahu apakah kamu masih tertarik sekarang." Pada saat ini, Wu Ming telah banyak memikirkannya. Jika alasan yang masuk akal untuk mengakhiri konflik ini tidak berhasil, dia akan bersiap untuk mengalihkan kesalahan ke timur dan langsung menarik masuk keluarga Hu yang berkuasa di daerah itu. "Wu Ming, kamu terlalu licik. Apakah aku benar-benar haus darah?" Xiao Chen menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku khawatir kamu sudah memikirkan banyak rencana tadi. Sebenarnya, kita bisa berteman. Kita tidak harus saling bertarung sampai mati. Jika kamu mengajakku minum, aku akan senang." "Hah, berteman, pergilah ke neraka." Wu Ming mencibir dalam hatinya. Dia tidak akan pernah percaya, omong kosong, pihak lain. Akan tetapi, ia tampak sangat terkejut. Dia menatap Xiao Chen dengan bingung dan berkata, "Aku tidak lagi menganggapmu sebagai musuh."
Bagaimana kalau kita pergi ke Menara Yanyu untuk minum? Aku ingin pergi ke sana bersamamu untuk minum, tetapi seseorang telah mengajakmu ke sana, dan aku tidak ingin membuang-buang waktumu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku bisa menolaknya saja. Ayo kita pergi minum. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, Wu Ming tidak takut, selama dia tidak langsung terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Xiao Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu pergi saja ke tempat janji temu. Aku punya banyak waktu sekarang, tidak perlu terburu-buru. Ini, silakan, dan jangan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat kau selesai. Aku akan menunggumu saat itu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Wu Ming tahu dalam hatinya bahwa alasan pihak lain mencarinya pasti sesuatu yang tidak biasa. Dia tanda pagar Akeong tanda pagar, membutuhkan aku untuk sesuatu. Kalau tidak, dia pasti sudah bertarung sampai mati denganku sejak lama. Wu Ming mencibir dalam hatinya, namun tersenyum di permukaan dan berkata, kalau begitu aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Banyak pembudidaya di Menara Hujan Berkabut masih berdiskusi. Apapun yang terjadi, mereka tidak tahu siapa yang telah menakuti Raja Surgawi yang tak terkalahkan. Namun pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru, itu Raja Wu Ming, dia kembali lagi. Itu benar-benar dia. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang bingung. Pelangi ilahi yang cemerlang melesat keluar dari ruang pribadi dan menyebar keluar Menara Hujan Berkabut, dengan ribuan sinar keberuntungan membentuk jembatan lengkung warna-warni. Pria kekar dari keluarga Hu keluar dengan senyum di wajahnya dan berkata, silakan datang ke sini, Raja Wu Ming. Kakak laki-laki saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Alunan musik peri terdengar nyanyian dan tarian, dengan pemandangan yang megah. Pria kekar itu menyambut Wu Ming di jembatan pelangi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi barusan, Raja Wu Ming? Sulit untuk dijelaskan dalam beberapa kata. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang anggun keluar dari ruang pribadi dan berkata, Saudara Wu, saya sudah lama menunggu Anda. Saya tidak berani. Maaf telah membuat Saudara Hu menunggu lama. Wu Ming tersenyum dan membungkuk sebagai balasannya. Kelompok itu memasuki ruang pribadi dan Hong Qiao mundur. Ruangan pribadi ini mengarah langsung ke lantai teratas, lantai 10. Yang dipenuhi aura ilahi dan didekorasi seperti istana surgawi. Lantainya sepenuhnya dilapisi giok lemak kambing, dan meja serta kursi diukir dari kayu berlian ungu yang tak ternilai harganya, bening seperti kristal dan berkilauan dengan awan ungu. Lantai teratas, lantai 10, tidak dibuka untuk umum pada hari kerja. Hanya tamu istimewa yang dapat memasuki tempat ini. Kaligrafi dan lukisan terkenal di dinding cukup menyeramkan hanya dengan melihat gaya khasnya. Perjamuan telah disiapkan, menunggu Wu Ming duduk. Makanannya lezat bagaikan makanan orang abadi. Kalau ada tukang budidaya di sini pasti kaget sekali, karena kalau disebar bahan-bahannya seram sekali. Di lantai 7 Menara Yanyu, semua orang mendiskusikan mengapa Wu Ming kembali. Banyak orang gembira melihat Wu Ming, seorang guru besar yang telah terkenal sejak lama. Tentu saja, sebagian orang tidak setuju. Mereka bingung dengan penampilan awal Wu Ming dan merasa bahwa itu bukanlah sikap seorang raja yang tak terkalahkan. Semua orang mendiskusikannya cukup lama, tetapi masih belum dapat menebak siapa yang pertama kali membuat Wu Ming takut. Akhirnya, mereka mengalihkan topik ke fakta bahwa keluarga Hu telah mengundang Wu Ming ke sebuah perjamuan. Apakah kamu baru saja menyadari bahwa pria elegan yang menyambut Wu Ming tampaknya adalah Raja Harimau Hu Sifeng dari generasi ketiga keluarga Hu? Ya, tampaknya dialah raja terkemuka generasi ketiga dari keluarga Hu,
seorang raja harimau sejati. Baiklah, begitu. Konon, Raja Harimau Hu Shifeng memiliki seorang putri yang cantik. Mungkinkah dia akan menikah dengan Wu Xiaoxi, putra Raja Wu Ming? Memang seharusnya begitu. Aku sudah lama mendengar bahwa kedua keluarga akan membentuk aliansi. Konon katanya nenek moyang keluarga Hu sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, namun kekuatan mereka masih sangat besar. Petik 2. Kekuatan di balik Raja Wu Ming juga tidak lemah. Sekte ini adalah sekte pemurnian peralatan yang terkenal di dunia kultivasi. Sekte ini adalah sekte besar yang diwariskan sejak zaman kuno. Di lantai 7 menara Mistirein, Xiao Chen duduk di sana sambil minum dengan tenang, mendengarkan dengan tenang percakapan semua orang. Sejak dia pergi sampai dia kembali, dia tidak membuat siapapun khawatir. Sekalipun ada orang yang meliriknya, mereka akan memperlakukannya sebagai orang biasa saja. Ini adalah aspek luar biasa dari kekuatannya yang mencapai tingkat tertentu. Bahkan jika dia sedang duduk di depan seorang kenalan, dia bisa membuat orang lain mengabaikannya. Misalnya, Sapolang, yang tidak jauh darinya, tidak memperhatikannya sama sekali. Apakah Anda mengenal Hu Shifeng? Konon katanya dia sangat cakap dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Beberapa orang menduga bahwa dia akan segera memasuki ranah pemahaman menyeluruh. Keluarga Hu telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka tidak terduga. Hu Shifeng ini memang sosok yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia lebih kuat daripada banyak orang di generasi kedua keluarga Hu. Saat ini, dia hanya memiliki satu rekor pertempuran, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Konon, dia pernah mengalahkan orang kuat setingkatnya di klan Tianren. Apa? Semua orang langsung berseru. Klan Tianren sudah pasti merupakan ras yang paling misterius dan menakutkan. Meskipun populasinya sangat kecil, dikatakan bahwa ras ini berjumlah tidak lebih dari 30 hingga 50 orang secara keseluruhan. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kualifikasi jenius dan hampir menjadi raja di level yang sama. Oleh karena itu, jika master-master di level yang sama dapat mengalahkan mereka, mereka pasti merupakan talenta-talenta luar biasa yang dapat menjadi pemimpin di level yang sama. Hu Shifeng benar-benar mengalahkan orang kuat yang setingkat dengan klan surgawi. Ini sungguh tak terduga. Dia benar-benar pantas menyandang gelar Raja Harimau. Tanda seru petik 2. Ini benar-benar tidak terduga. Kekuatan keluarga Hu benar-benar sulit ditebak. Mereka layak menjadi keluarga kerajaan yang diwariskan dari zaman kuno. Hu Shifeng, pemimpin generasi ketiga keluarga Hu, memiliki pengaruh besar pada orang-orang melalui rahasia catatan pertempurannya. Celestial merupakan suatu patokan. Selama seseorang dapat mengalahkan salah satu dari mereka, itu pasti membuktikan betapa kuat dan mengerikannya orang ini. Keluarga Hu telah terdiam selama bertahun-tahun, saya khawatir mereka akan bangkit. Lelaki tua berjanggut dan rambut putih itu mendesah, mereka sudah bersabar selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka menikah dengan sekte pemurnian senjata, dan pasti akan ada lebih banyak tindakan di masa depan. Kemarilah, sobat. Pada saat ini, Sapolang berteriak. Paman Skeleton, apa yang kamu inginkan? Pelayan itu datang berlari. Dia tidak peduli apakah Anda memesan hidangan atau tidak, selama Anda bersedia mengeluarkan uang, Anda adalah dewa di sini. Ambilkan aku sebotol anggur penis harimau. Ah, orang itu tertegun. Apa kau tidak mendengarnya? Ini adalah restoran paling terkenal kedua di dunia, dan kau bahkan tidak punya anggur jenis ini. Ya, kami mau, tapi... Wajah pelayan itu menjadi pucat. Dia melirik ke atas sambil berbicara. Hari ini,
Tamu terhormat dari keluarga Hu berada di lantai 10 teratas. Bagus. Bawakan aku 3 toples. Dan, aku belum menghabiskannya. Melihat pelayan itu ingin pergi, Sapolang menghentikannya lagi dan berkata, berikan aku beberapa tusuk ginjal harimau panggang lagi, dan sepiring besar daging harimau berkuah. Nah, satu hidangan besar lagi, pertarungan antara naga dan harimau. Seperti yang kukatakan, aku tidak menginginkan pertarungan antara ular dan kucing. Jika benar-benar tidak ada naga, kau bisa memberiku pertarungan antara ular dan harimau. Pokoknya, jangan tipu aku dengan kucing. Akeong tanda pagar persen. Pelayan itu terdiam. Tuan ini terlalu sulit untuk dilayani. Jika keluarga Hu di lantai atas mengetahuinya, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Semua pembudidaya di lantai atas menatap kerangka kelas atas ini dengan heran. Chang'an adalah yang paling dekat dengan wilayah keluarga Hu. Itu adalah markas mereka. Orang ini berani bersikap lancang dan tak kenal takut. Sungguh mengejutkan. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak melihat pria kerangka yang begitu tampan? Sapolang mengibaskan jubahnya dan menggelengkan kepalanya, namun sayang tidak ada sehelai pun rambut yang beterbangan di kepalanya yang botak. Si kerangka ini benar-benar berbakat. Apakah dia ingin melawan keluarga harimau? Tapi dilihat dari penampilannya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Hu Shifeng? Orang ini benar-benar orang yang hebat. Dia baru saja membuat banyak masalah di Pulau Tengkorak dan sekarang dia datang ke sini untuk membuat masalah. Menurutku dia sudah bosan hidup. Dia tanpa malu-malu mengatakan akan mencari gadis skeleton yang cantik di Pulau Skull dan sekarang dia datang ke wilayah keluarga Tiger untuk membuat masalah. Aku yakin dia akan segera dihancurkan. Kalian ini terlalu vulgar. Saudara skeleton, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Sapolang tampak mengagumi dirinya sendiri dan sangat narsis. Akeong tanda pagar Akeong persen. Semua orang hampir tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, terdengar langkah kaki di tangga dan seorang sura muda melangkah menaiki tangga. Kemanapun ia lewat, ia seolah menciptakan dunianya sendiri, dunia yang sangat ilusif, dan orang-orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Dia jelas merupakan sura yang sangat kuat. Setiap gerakannya tampaknya selaras dengan langit dan bumi. Ada kealamian dan harmoni yang tak terlukiskan, yang secara implisit mengandung hukum-hukum alam, dan ada samar-samar rasa tekanan tertinggi di udara. Orang ini sungguh menakutkan. Ya, orang ini mungkin telah mencapai alam makhluk tertinggi. Dia bahkan memiliki aura persatuan antara manusia dan Allah. Sungguh luar biasa. Banyak pembudidaya di menara hujan berkabut terkejut dan berdiskusi dengan suara rendah. Mungkinkah ini sura kecil yang legendaris? Banyak orang terkesiap ketika mendengar spekulasi ini. Kalau sura kecil, pasti seram banget. Menurut legenda, dia adalah orang yang bisa berjalan menyamping. Banyak orang tua akan mundur saat melihatnya, dan perselisihan dengannya akan mengakibatkan sungai darah. Sura kecil telah mencapai alam raja surgawi. Ini luar biasa. Yah, orang ini benar-benar sura kecil. Aku pernah melihatnya dari kejauhan. Konon katanya dia ingin menikahi Yan Qingcheng, mutiara dari Sekte Abadi, sebagai istrinya. Setelah ditolak, dia langsung menentangnya dan mencabik 2 orang kuat di alam lompatan ikan menjadi 2 bagian. Petik 2. Diamlah, diamlah. Tuan yang sebenarnya sudah datang, kau masih berani membicarakannya. Suara diskusi di menara hujan berkabut jelas menjadi lebih pelan, dan banyak orang merasa sangat tidak nyaman. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli sama sekali. Dia menatap sura kecil dan berkomentar, jelek sekali.
Semua orang tercengang. Siapa orang ini? Apakah kamu benar-benar seberani itu? Beranikah kau berkomentar seperti itu di hadapan Little Sura? Kau pasti sudah bosan hidup. Semua orang berbalik untuk mencari orang yang berbicara. Apa yang kau lihat? Aku, skeleton Brother, hanya setampan ini. Kau tidak perlu cemburu. Ketika mereka melihat skeleton kelas atas itu lagi, semua orang memutar mata mereka dan mengumpat dalam hati, kau mati. Apakah kamu berbicara tentang aku? Sura kecil itu menatap dingin ke arah Sapolang, dua sinar darah keluar dari matanya, menakutkan. Para wanita suku Sura cantik alami, sedangkan para prianya berwajah garang dan mengerikan. Ini adalah penampilan alami mereka. Meskipun ia dianggap sebagai pria yang tampan di kalangan suku Sura, ia sesungguhnya jelek menurut standar estetika ras lain. Jangan pedulikan itu, saudara jelek. Aku hanya tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Ayo, kemari dan minumlah beberapa gelas. Sapolang menyambutnya dengan hangat. Semua orang terdiam. Bagaimana mungkin Tuhan ini masih hidup saat ini? Ini sungguh keajaiban, menakjubkan. Dari mana datangnya kerangka kelas atas ini? Apakah dia benar-benar memiliki identitas yang luar biasa? Ya, kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani pergi ke Pulau Tengkorak untuk menipu orang dan sekarang datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Memang benar, tidak ada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Mungkinkah dia benar-benar seorang guru yang luar biasa? Semua orang tercengang oleh kata-kata dan tindakan Sapolang, dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik tentangnya. Yang membuat semua orang terdiam adalah orang ini sangat berkulit tebal. Dia tampaknya telah mendengar pembicaraan mereka dan berkata dengan nada narsis, "Kamu baru saja mengetahuinya. Aku adalah seorang jenius di generasiku. Matilah kau." Sura kecil hanya mengucapkan satu kalimat ini dan berjalan maju seperti gunung. Menara hujan berkabut tidak bergerak, tetapi langit di luar menara hujan berkabut mulai bergetar hebat. Ini adalah tekanan kuat yang dapat mengguncang matahari, bulan, gunung, dan sungai, serta menyelaraskan dengan langit dan bumi, benar-benar mencapai keadaan harmoni antara manusia dan alam. Dia benar-benar Raja Surgawi tertinggi. Sura kecil benar-benar telah mengembangkan tubuh Raja Surgawi, itu mengerikan. Tidak heran dia berani melamar Yan Qingcheng, permata gerbang abadi. Kau tahu, banyak orang kuat yang menginginkan kecantikan Yan Qingcheng, tetapi mereka tidak berani melamar gerbang abadi begitu saja. Kekuatan Sura kecil benar-benar membuatnya memenuhi syarat. Setelah menyaksikan kekuatan Sura kecil dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang terkejut. Tahukah kau, dia baru lahir beberapa tahun yang lalu. Kekuatan dunia yang tak kasat mata memisahkan Enara Yanyu dari dunia luar. Dia mencapai kesatuan manusia dan alam dan menggunakan kekuatan tertinggi Shuro untuk menutupi tempat ini. Seluruh menara Yanyu berada dalam kendalinya, seolah-olah dia telah memenjarakan Sapolang di sini. Sura kecil sangat tenang. Dia duduk berhadapan dengan Sapolang dan berkata, "Aku akan membunuhmu perlahan." Semua orang sangat terkejut. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang kuat yang dilatih secara pribadi oleh Leng Hanbing, master nomor 1 di level Kaisar. Kekuatan tempurnya memang kuat. Murid yang diajari secara pribadi oleh guru nomor 1 tingkat Kaisar benar-benar luar biasa. Saya khawatir dia adalah yang nomor 1 di generasinya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Faktanya, banyak orang tidak tahu bahwa meskipun Xiao Sura baru saja debut, dia sudah berusia 40-an dan secara tegas, dia tidak dapat dianggap sebagai anggota generasi muda. Kalau tidak, untuk mencapai alam makhluk agung di usia 20-an,
mungkin hanya ada beberapa orang sepanjang sejarah yang dapat disebut pahlawan di segala usia. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Sura kecil memiliki bakat, dia hanya sedikit lebih lemah dari Leng Hanbing saat itu. Bakat Leng Hanbing sudah dianggap yang terbaik pada zaman itu, dan dia hampir tidak dapat didaftar sebagai orang luar biasa yang langka di zaman kuno. Di antara generasi muda klan Sura saat ini, aku khawatir Sura kecil adalah yang paling disegani. Ya, konon Raja Sura dan Nyonya Suci Sura juga sangat berkuasa saat itu, namun konon mereka dibunuh dan dipenjarakan masing-masing oleh orang yang sama. Apakah ada raja-raja kuat lainnya di klan Sura? Tentu saja, Raja Sura dan Raja Yaksa mendominasi dunia dan tak terkalahkan saat itu, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang yang sama, dan Nyonya Suci Sura yang lahir kemudian dibawa pergi oleh orang yang sama pada hari pertama dia meninggalkan Pulau Sura. Petik 2. Orang yang sangat mengerikan. Mungkinkah dia adalah iblis besar yang disebutkan dalam banyak legenda? Tentu saja, dia adalah iblis agung yang menguasai dunia lebih dari 150 tahun yang lalu. Siapa lagi kalau bukan dia? Mendengar ini, banyak orang terkesiap. Apakah semua legenda itu benar? Meskipun ada banyak versi, tampaknya iblis besar muncul di semuanya. Konon, saat Sura kecil pergi ke gerbang abadi untuk melamar, Yan Qingcheng hanya menyebut satu nama setelah melihatnya, yang membuat Sura kecil mundur. Banyak orang berspekulasi bahwa itu adalah iblis besar. Aku juga pernah mendengarnya. Konon, Sura kecil pernah bersumpah bahwa cepat atau lambat dia akan membunuh iblis besar itu. Siapa nama iblis besar itu? Entahlah. Sepertinya semua versi legenda menyebutnya sebagai setan besar, dan hanya sedikit orang yang menyebut namanya. Pada saat ini, Sapo Lang berbicara lagi, dan dia sedikit tidak sabar. Dia berkata, "Saudara Sura, kamu sangat membosankan. Kamu duduk di hadapanku seperti dewa pintu. Itu benar-benar memengaruhi selera makanku. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah dengan cepat." Semua orang tercengang. Guru ini sungguh sombong dan sama sekali tidak menanggapi serius Sura kecil. Sejujurnya, iblis besar yang kau bicarakan adalah saudaraku. Aku bisa memanggilnya asalkan aku berdoa kepada langit dan bumi. Sapo Lang membanggakan diri tanpa malu-malu dan berkata pada dirinya sendiri, aku debut agak terlambat saat itu, kalau tidak, akan ada dua iblis besar hari ini. Semua orang tak bisa berkata apa-apa padanya. Bukanlah suatu pilihan baginya untuk menyombongkan diri seperti itu. Siapa yang akan percaya padanya? Kamu benar-benar mencari kematian. Sura kecil awalnya ingin menggunakan momentumnya untuk membuat Sapo Lang pingsan terlebih dahulu, lalu perlahan menyiksanya sampai mati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kerangka kelas atas ini tidak terpengaruh sama sekali. Kekosongan itu hancur, dan dunia Sura yang darah menyelimutinya, mencoba menangkap Sapo Lang. Cahaya darah yang menyilaukan membuat seluruh menara Yanyu menjadi merah. Tao mengikuti alam, hancurkan untukku. Sapo Lang berteriak. Sapo Lang benar-benar bajingan. Apa yang disebut metode penghancurannya sebenarnya hanyalah gerakan menyapu yang tiba-tiba, menyapu sekelompok besar orang di belakangnya dan menghalangi mereka di depannya, memaksa orang-orang ini mengikutinya untuk bertarung melawan Sura kecil. Di antara mereka adalah Xiao Chen. Xiao Chen memikirkannya dan memutuskan untuk membantu orang ini, kalau tidak, dia pasti akan langsung kembali ke dunia kematian. Aku tidak bisa mengatakan seberapa kuat Sapo Lang, tapi dia jelas memiliki kemampuan untuk langsung menghilangkan semua kekuatannya dan melarikan diri kembali ke dunia kematian seperti para dewa. Semua orang terkejut balik. Xiao Chen melangkah mendekat dan dengan tenang mengulurkan telapak tangannya,
tepat pada saat ia hendak menyambut telapak tangan merah darah milik Little Sura yang seukuran batu kilangan. Bang! Terjadilah sesuatu yang mengejutkan semua orang. Sura kecil memuntahkan darah dan terbang keluar jendela sejauh ratusan kaki. Dia terhuyung-huyung dalam kehampaan untuk menstabilkan tubuhnya. Ah! Sapolang merasakan nafas Xiao Chen dan hampir berteriak keras, tetapi pada akhirnya dia menelan kembali kata Xiao Chen. Semua orang tercengang. Sura kecil menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Dia terbang ke menara hujan berkabut dan menatap Xiao Chen. Pada saat itu, Sapolang berteriak, "Hei, kawan, mana anggur penis harimau yang kupesan? Dan, apakah ginjal harimau panggang sudah siap? Oh, dan jangan lupa hidangan yang paling penting. Pertarungan antara naga dan harimau." Penjaga toko dan pelayan menara Yanyu hampir ingin mengumpat. Teriakan keras seperti itu pasti akan membuat para majikan keluarga Tiger di 10 lantai teratas waspada. Semua orang di menara Yanyu tak dapat menahan diri untuk tidak takjub lagi. Ini benar-benar kerangka yang luar biasa. Bang! Pintu kamar pribadi itu tiba-tiba terbuka, dan lelaki kekar dari keluarga Hu keluar sambil berteriak, "Siapa itu? Siapa itu?" Rasa hati naga dan sumsum burung phoenix. "Aku sangat merindukannya," kata Xiao Chen dalam hati. Pada saat ini, semua orang mencium aroma yang menggugah selera. Xiao Chen berjalan lurus menuju kamar pribadi, dan pria kekar itu segera menghalanginya. Namun, raja di alam tertinggi ini tertekan dan tidak bisa bergerak. Xiao Chen berjalan di sepanjang ruang pribadi menuju lantai 10 teratas. Hasil ini mengejutkan semua orang. Di lantai 7 menara hujan berkabut, lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu berkata dengan suara gemetar, "Apakah aku terpesona? Aku benar-benar melihatnya." "Siapa dia yang kamu bicarakan, orang tua?" Semua petani di dekatnya bertanya dengan tergesa-gesa. "Jangan pergi!" Sura kecil berteriak dan mengejar menuju lantai 10. Bab 459, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang di menara Yanyu membicarakannya, dan mereka segera mengelilingi lelaki tua berambut putih itu dan terus mengajukan pertanyaan. "Siapa orang itu tadi? Orang tua? Sepertinya kau tahu cerita di baliknya. Cepat beritahu kami identitas orang itu sekarang." Semua orang menatap lelaki tua berambut putih itu, ingin mengetahui rahasia Xiao Chen darinya. Baru saja Xiao Chen dengan mudah menjatuhkan Sura kecil di alam tertinggi. Jelas bagi semua orang bahwa metode seperti itu benar-benar mengerikan. Seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu pasti berasal dari latar belakang yang sangat kuat. Terlebih lagi, memikirkan adegan di mana Wu Ming ketakutan sebelumnya, semua orang tidak dapat tidak memikirkan orang ini. Akan lebih mengerikan lagi jika itu adalah orang yang sama. Untuk menakut-nakuti Wu Ming, salah satu pria terkuat dalam 500 tahun terakhir, dia harus menjadi pria yang terkenal di dunia dan sangat kuat. "Cepat katakan padaku, orang tua. Jangan membuat kami penasaran. Katakan saja sekarang." Semua orang menatap lelaki tua itu, tetapi dia mengusap jenggotnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya terpesona. Saya melihat orang yang salah. Saya tidak tahu identitasnya. Tetapi bagaimana orang bisa mempercayainya? Mereka semua tahu bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah dia iblis besar yang legendaris?" Seseorang membuat kesimpulan demikian, dan begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkesiap. Ada banyak sekali legenda tentang iblis besar, tetapi sekarang semuanya telah terdistorsi. Kudengar sepertinya ada dendam antara iblis besar dan keluarga Hu. Sekarang dia sudah naik ke atas. Kita akan tahu hasilnya setelah kita melihatnya.
Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah tangga di ruang pribadi, menunggu hasilnya. Pada saat ini, Xiao Chen telah mencapai lantai teratas, lantai ke-10. Bagaikan istana di surga, dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, emas yang megah dan megah, serta kemewahan yang luar biasa. Lantainya dilapisi giok putih, langit-langitnya terbuat dari mutiara, meja dan kursi dari kayu berlian ungu bening dan lembap, piring makanan dari giok zamrud berkilau dengan cahaya hijau. Makanan di setiap piring giok bahkan lebih mengerikan, ada hati naga, sumsum tulang burung phoenix, otak kera ajaib, kaki beruang ajaib, sup umur panjang ginseng emas 5 warna, dan buah-buahannya juga merupakan buah-buahan ajaib yang sangat langka, seperti buah Raja Suci, kurma sisik naga 7 warna, del. Perjamuan baru saja disiapkan dan anggur abadi berusia 1000 tahun belum dituangkan. Xiao Chen tiba pada waktu yang tepat. Dia duduk tanpa ragu-ragu, yang langsung mengejutkan Hu Shifeng. Pada saat ini, Sapolang juga mengikuti dari dekat dan naik ke lantai 10. Sura kecil juga mengejar dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan akhirnya pria kekar dari keluarga Hu yang berada di tingkat tertinggi muncul. Beraninya kau membuat masalah di perjamuan keluarga Huku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Pria kekar itu menyusulnya dan menjulurkan cakar raksasanya untuk mencengkeram leher Xiao Chen. Mundur, Hu Shifeng berteriak tergesa-gesa. Dia sudah melihat bahwa Xiao Chen sangat hebat dan takut kalau adiknya mengalami kecelakaan, maka dia pun bergegas menghentikannya. Namun, sudah terlambat. Xiao Chen meraih tangannya tanpa menoleh. Tunjukkan belas kasihan. Hu Shifeng berteriak pelan dan mengulurkan tangan kanannya. Cahaya putih berbentuk cakar harimau menebas ke arah Xiao Chen. Bang! Tangan Xiao Chen yang lain dengan lembut menghalangi cahaya suci cakar harimau itu. Pada saat yang sama, dia melemparkan lelaki kekar itu dengan ayunan yang dahsyat. Gululu, sang majikan agung dari keluarga Hu tiba-tiba merasa mati asa di sekujur tubuh dan berguling menuruni tangga. Semua orang di lantai 7 mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pintu ruang pribadi di lantai 7 dibanting terbuka, dan Raja Surgawi Agung dari keluarga Hu berguling panik, jatuh ke lantai, dan tidak dapat bergerak. Menara Misti Rein tiba-tiba gempar. Ini adalah Raja Surga yang agung, tetapi dia dijatuhkan dengan mudah bagaikan seekor ayam. Kekuatan semacam ini sungguh mengerikan. Terlalu kuat. Dia pasti orang yang membuat Raja Wu Ming takut pada awalnya. Benar sekali, kekuatan pria ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan, dan pada saat ini lelaki tua dengan rambut dan janggut putih itu berbisik pada dirinya sendiri, itu benar-benar dia. Apa yang kau bicarakan, orang tua? Siapa sebenarnya orang itu? Dengan suara mendesing, sekelompok orang mengelilinginya lagi. Di 10 lantai teratas, Hu Shifeng duduk di kursi kayu berlian ungu, menatap Xiao Chen di seberangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu, temanku, dan mengapa kamu seperti ini?" Wu Ming duduk di samping sambil tersenyum tipis, tampak seolah-olah dia tidak terlibat. Sapolang berperilaku baik untuk pertama kalinya, duduk diam di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sura kecil yang dipenuhi amarah dan hasrat membunuh, menyapu ke arah Xiao Chen dengan kelima jarinya yang terentang, dan darah pun meledak dari kehampaan. Inilah jari Sura yang jika dicapai hingga tingkat tinggi, dapat memusnahkan ruang dan memurnikan kehampaan menjadi kekacauan, dengan kekuatan luar biasa. Xiao Chen tersenyum dan mengulurkan dua jarinya, meninggalkan dua bayangan jari yang bersifat ilusi. Dengan suara, Swiss, dia menjepit pergelangan tangan Sura kecil di kekosongan yang hancur tepat pada waktunya dan berkata,
anak muda, kamu terlalu impulsif. Jari-jari Sura diblokir dengan sangat mudah, tidak hanya Sura kecil yang terkejut, tetapi juga Hu Shifeng di sebelahnya, jantungnya berdetak kencang. Siapa kamu? Pada saat ini, kekuatan ilahi Sura kecil melonjak, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya ilahi berwarna darah. Cahaya yang menyilaukan itu keluar dari jendela, membuat seluruh menara Yanyu menjadi merah darah. Banyak orang di kota Chang'an melihat pemandangan aneh di sini dan semuanya terkejut. Para kultivator di lantai 7 merasakan fluktuasi energi berwarna darah yang kuat dan semuanya terkejut. Boom! Di 10 lantai teratas, 2 pedang Sura berwarna merah darah melesat keluar dari kehampaan seperti 2 kilatan petir berwarna merah darah, meletus dengan gelombang yang mengerikan seperti lautan dan menebas ke arah Xiao Chen. Ini adalah pedang suci yang Leng Hanbing, master tingkat kaisar nomor 1, secara pribadi sempurnakan untuk Little Sura. Saat dia menghadapi bahaya yang paling genting, ia akan secara otomatis menerobos ruang dan memotong dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan 2 suara nyaring, klang, dan ding, Xiao Chen dengan ringan menggerakkan jari-jarinya yang seperti batu giok, dan menjatuhkan 2 pedang suci Sura yang berisi kekuatan master tingkat kaisar sejauh ratusan kaki. Pedang-pedang beterbangan dari menara hujan berkabut, berdenting di langit, dan cahaya pelangi yang menyala-nyala melesat lurus ke langit. Warna tubuh Sura kecil berubah total. Tak seorang pun yang mengetahui kengerian 2 pedang suci itu lebih baik darinya. Asal dia menguasainya, seolah-olah setengah dari Leng Hanbing ada di sini secara langsung. Namun kini dia disingkirkan oleh orang lain. Siapa kamu? Sura kecil menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen melambaikan tangannya pelan, dan 2 pedang suci Sura berwarna merah darah di langit yang jauh segera tertangkap di tangannya. Dia menjentikkan ujung pedang dan berkata, "Kamu terlalu sombong. Bahkan jika Leng Hanbing datang sendiri, aku tidak takut padanya." 2 suara pedang tajam, klang, terdengar, dan cahaya darah benar-benar redup. Kedua pedang suci itu dengan mudah disegel. Kau terlalu impulsif, anak muda. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak bisa kau bunuh hanya karena kau menginginkannya. Saat Xiao Chen berkata demikian, dia mengerahkan sedikit tenaga, dan Sura kecil itu tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya, jatuh lemas di tanah giok putih, dan berlutut dengan 1 kaki. Saat itu, bahkan Raja Surgawi Asura dan orang suci Asura tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Xiao Chen mengalungkan 2 pedang suci Asura di lehernya, dengan gagangnya di pahanya. Dia menunduk dan berkata, "Apakah menurutmu kau bisa dibandingkan dengan mereka berdua? Aku sendiri yang membunuh mereka berdua. Jika kau tidak ingin mengikuti jejak mereka, lebih baik kau singkirkan semua kesombonganmu di hadapanku." Wajah Sura kecil langsung memucat. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, "Kamu, itu kamu." Tetapi saat ini Xiao Chen tampaknya mengabaikannya sepenuhnya dan mengalihkan pandangannya darinya. Namun, Sura kecil merasa kedinginan di sekujur tubuh dan berlutut dengan 1 kaki di tanah, tidak berani bergerak. Meskipun lawannya tidak memegang pedang suci di tangannya, tetapi hanya menaruhnya begitu saja di kakinya, hanya butuh beberapa saat untuk membunuhnya. Pada saat ini, lantai 7 menara Yanyu sedang gempar. Meskipun para pembudidaya ini tidak berani memasuki lantai 10 gedung teratas, banyak dari mereka yang terbang ke langit dan melihat situasi di dalam melalui jendela dari kejauhan. Si Sura kecil malah berlutut dengan 1 kaki dengan wajah pucat di hadapan sang kultivator misterius. Adegan ini membuat mereka merasa luar biasa. Itulah Sura kecil yang nakal, Raja Surgawi tertinggi yang dilatih secara pribadi oleh Leng Hanbing, guru tingkat kaisar nomor 1. Namun,
Pemandangan ini tidak diragukan lagi nyata dan mengejutkan semua orang. Kekuatan pria misterius ini terlalu dahsyat. Dia menekan seorang guru utama dan membuatnya berlutut di depannya. Jika berita ini sampai tersebar, sudah pasti akan menimbulkan kegemparan. Ya, itu dia, itu dia. Orang tua berambut dan berjanggut putih itu pun terbang ke angkasa sambil terus mengulang-ulang perkataannya itu. Orang-orang di sekitarnya memutar mata mereka dengan marah dan berteriak dengan marah, orang tua ini benar-benar penuh kebencian. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Hu Shifeng di lantai 10 teratas. Dia menatap Xiao Chen, wajahnya berubah berkali-kali. Lawan telah memberinya kejutan besar, menekan Raja Surgawi tertinggi di bawah kakinya hanya dengan lambaian tangannya. Metode ini mengejutkannya. Saya pikir kamu sudah tahu siapa saya. Xiao Chen menatap Hu Shifeng yang anggun dan berkata, ayo, kita ngobrol sambil makan. Hati naga dan sumsum burung phoenix adalah makanan yang sangat lezat. Bahkan orang yang abadi dan dewa pun mungkin merasa kesulitan untuk memakannya. Sambil berkata demikian, ia menusuk sepotong makanan dengan sumpit, lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk mencicipinya, memperlihatkan ekspresi sangat menikmati. Lalu, ia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, secangkir anggur yang seperti nektar, mengeluarkan bau harum yang memabukkan, dituangkan perlahan-lahan ke dalam mulutnya. Anggur yang enak. Hu Shifeng, yang memiliki aura terpelajar, memandang Wu Ming, tetapi pihak lain memberinya senyuman kecut dan menghalangi saran apapun darinya sebelum dia membuat keputusan, jelas tidak ingin menyinggung pria di depannya. Apakah kamu Xiao Chen yang telah hilang selama lebih dari 150 tahun? Hu Shifeng memandang Xiao Chen. Meskipun keluarganya memiliki dendam besar terhadap Xiao Chen, dia belum pernah melihat musuh besar ini sebelumnya. Jarang sekali kita mengingat waktu dengan begitu jelas. Xiao Chen minum segelas anggur lagi. Menebak adalah satu hal, tetapi mendapatkan konfirmasi adalah hal lain. Wajah Hu Shifeng langsung berubah warna di tempat. Nama ini seperti kutukan bagi keluarga Hu. Setiap orang terkemuka dan berkuasa di keluarga Hu ingin menghancurkan orang ini dengan tangan mereka sendiri. Namun, orang ini tampaknya memiliki vitalitas yang tidak ada habisnya. Setiap kali orang mengira dia sudah benar-benar mati, dia akan muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Hu Shifeng tidak akan pernah melupakan pertempuran mengerikan di Laut Terlarang 155 tahun yang lalu. Setelah pertempuran itu, tidak ada seorang pun yang bisa meremehkan pria di depannya. Tingkat bahayanya tidak kurang dari setengah leluhur. Bum bum bum, tangga bergetar. Pria kekar dari keluarga Hu mendapatkan kembali kebebasannya dan bergegas seperti harimau yang marah. Dia adalah Raja Surga yang agung, tetapi dia dilempar dari gedung seperti anak kecil. Dia benar-benar menyebalkan. Dia menerkam seperti harimau dan menyerang Xiao Chen lagi. Pada saat ini, dia benar-benar murka, darahnya mendidih, dan dia sama sekali tidak memperhitungkan jarak di antara mereka. Lebih dari selusin lubang hitam muncul di kehampaan. Itulah kekuatan gaibnya, raungan harimau langit berbintang, yang dapat memusnahkan ruang angkasa dan meniru langit berbintang. Alam semesta mini dengan bintang-bintang yang bersinar, tampak di kejauhan tak berujung, namun tampak tepat di depan Anda. Di dalamnya, selusin lubang hitam memancarkan kekuatan destruktif. Aura kekerasan langsung keluar dari menara hujan berkabut, dan seluruh kota Chang'an merasakan atmosfer yang sangat menyedihkan. Tidak, Hu Shifeng berteriak. Xiao Chen berkata dengan dingin, kamu tidak tahu apa itu hidup dan mati. Dia duduk dengan kokoh di kursi kayu yin berlian ungu, dan hanya dengan sapuan jarinya, langit berbintang hancur, dan semua bintang serta lubang hitam hancur. Ledakan,
Xiao Chen menamparkan lelaki kekar itu ke tanah, dan semua tekanan luar biasa diarahkan kepadanya. Dalam sekejap, tubuh Raja Surgawi tertinggi ini terasa bagai saringan dan dia tidak mampu menahan hantaman keras kesadaran spiritual. Dia menatap mata Xiao Chen dengan ngeri. Di dalam sorot mata yang bengis itu, ia melihat jutaan setan melolong. Ia melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan menjerit. Ia bahkan melihat alam semesta dihancurkan. Merasakan kekejaman dan kekuatan besar yang tak terbayangkan ini, ia seakan-akan melihat lelaki ini mengangkat tangannya dan dengan kejam mencabik-cabik bintang-bintang di alam semesta. Raja keluarga Hu merasakan bahwa semua ini bukanlah ilusi, dan jiwanya gemetar. Mata yang kejam itu mengandung terlalu banyak hal. Tekanan rohani yang tak terbayangkan membuatnya pingsan. Dia jatuh berlutut di tanah dengan bunyi plop, seluruh tubuhnya gemetar. Di menara hujan berkabut, para pembudidaya yang terbang ke langit dan mengamati dari kejauhan semuanya terkejut. Mereka dapat melihat dengan jelas situasi di dalam dari jendela yang terbuka. Raja Surgawi tertinggi keluarga Hu benar-benar berlutut di depan kultivator misterius itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Jelaslah bahwa dia ketakutan. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, semua orang saling memandang. Siapakah guru ini? Mungkinkah dia adalah Raja Iblis dalam legenda? Kurasa begitu. Lihat orang tua aneh di lantai 7 itu. Dia terus mengatakan bahwa itu benar-benar dia. Kurasa itu Raja Iblis. Hu Shifeng di lantai paling atas, lantai 10, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Dia berkata dengan suara berat, "Xiao Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Menurutmu apa yang tidak terlalu berlebihan?" Xiao Chen meletakkan sumpitnya, menatapnya dan berkata, "Lebih dari 150 tahun yang lalu, apakah kau menyebarkan berita bahwa ada seorang wanita di bawah kendalimu dan kau ingin memancingku keluar dan membunuhnya?" Saat itu Xiao Chen tidak anggapi serius berita itu, karena dia mengetahui dengan jelas keberadaan wanita yang berkaitan dengannya. Sekarang setelah aku kembali dari dunia kematian, karena aku telah bertemu dengan orang kuat dari keluarga Hu, tentu saja aku harus menanyakan segalanya kepadanya. Warna aneh melintas di mata Hu Shifeng. Meskipun cepat memudar, Xiao Chen masih menangkapnya dengan jelas. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Xiao Chen merasa sepertinya dia telah mengabaikan sesuatu, dan mungkin memang ada sesuatu yang disembunyikan. Itu hanya umpan palsu, tidak ada wanita seperti itu. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan keluargaku tidak ingin lagi menjadi musuhmu. Ekspresi Hu Shifeng tetap tidak berubah dan dia sangat tenang. "Berbohong." Xiao Chen berteriak dingin, bagaikan petir. Seluruh menara Yanyu bergetar tiba-tiba. Cahaya putih yang menyala-nyala menyerbu ke atas. Hu Shifeng membuka sebuah gulungan, dan mundur tanpa perlawanan, menghilang dari udara tipis di menara Yanyu. "Kamu tidak bisa pergi." Saat berikutnya, Xiao Chen tiba-tiba muncul di atas menara Yanyu. Matanya amat dingin, dan sebuah tangan besar terjulur tanpa ampun ke dalam kehampaan. Boom! Dia langsung menghancurkan kehampaan dan mencengkeram Hu Shifeng dengan keras. Metode ini membuat semua orang tampak luar biasa. Ia sebenarnya dapat memotong kekosongan dan memenjarakan orang yang bepergian melalui luar angkasa. Begitu mengerikannya sampai hampir seperti setan. Cahaya putih yang lebih menyilaukan bersinar. Hu Shifeng membuka gulungan ruang angkasa yang lebih kuat dan menghilang di tempat. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan tidak seorang pun dapat memaksamu pergi." Xiao Chen berdiri di kehampaan, bagaikan seorang raksasa yang berdiri tegak,
memancarkan tekanan dahsyat yang tak terduga, dan seluruh kota Chang'an berguncang. Sebuah tangan besar muncul 2 mil jauhnya, menghancurkan kehampaan di tempat dan mengguncang Hu Shifeng, pemimpin generasi ketiga keluarga Hu. Bang! Sebuah tangan emas besar meraih Hu Shifeng dan memegangnya erat-erat di tangannya. Adegan ini disaksikan oleh banyak kultivator dan semua orang merasa ngeri. Itu adalah pemimpin generasi ketiga keluarga Hu. Dia pernah mengalahkan para celestial kuat yang setingkat dengannya dan menjadi raja di antara para Heavenly King yang setingkat dengannya. Namun dia baru saja dicengkeram oleh tangan besar seseorang, hingga darah mengucur dari mulutnya. Kontras yang besar ini sungguh mengejutkan. Berbicara, Xiao Chen hanya mengucapkan satu kata ini. Tekanan agung menyapu langit dan bumi, dan langit di atas kota Chang'an bergetar hebat. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para tetua. Aku benar-benar tidak mengerti. Baiklah, aku akan pergi ke keluarga Hu-mu sekarang. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, maka tunggulah kehancuran. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen menghilang dari langit. Hanya sebuah suara bergema di telinga Wu Ming, berkata, "Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari." Wu Ming mengumpat dalam hatinya, namun dia tidak berani menunjukkannya dan melarikan diri begitu saja. Kota Chang'an gempar karena banyak pembudidaya terbang ke langit dan bersama-sama menuju wilayah barat. Karena legenda mengatakan bahwa markas keluarga Hu berada di pegunungan ratusan mil di sebelah barat Chang'an. Akan tetapi, ketika banyak petani tiba, yang mereka lihat hanyalah reruntuhan. Reruntuhan yang mengerikan. Tidak ada satu pun tanaman atau pohon yang ditemukan dalam radius puluhan mil. Segala yang ada di sini hancur total. Gunung-gunung yang menjulang tinggi terputus sepenuhnya oleh energi pedang, dan kastil megah keluarga Hu hancur total. Jejak tangan besar tercetak jelas di reruntuhan itu, seolah-olah telah dihancurkan oleh telapak tangan di langit. Tidak kurang dari puluhan gunung yang hancur, semuanya terputus oleh satu pedang. Di sana, seseorang berseru, di sebelah barat, cahaya pedang melesat ke angkasa, dan cahaya suci yang tiada taraf menjadi satu-satunya cahaya di antara langit dan bumi, cemerlang dan mempesona, menerobos awan. Semua orang segera mendekat ke sana, tetapi yang terlihat hanya bayangan. 27 pedang melintasi langit dan menghancurkan puluhan gunung besar menjadi bubuk dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun dalam radius 50 mil. Kekuatan penghancur semacam ini cukup untuk membuat orang merasa dingin hatinya dan menggigil sekujur tubuh. Lihat, cahaya pedang lain sedang melesat. Sudah berakhir, markas keluarga Hu di pegunungan ini telah tercabut. Di atas reruntuhan, banyak petani tercengang. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. 27 pedang menghancurkan pegunungan itu. Tak hanya warga kota Chang'an yang berbondong-bondong mendatangi tempat penting keluarga Hu, banyak pula tokoh ternama yang tinggal menyendiri di wilayah barat. Beberapa lelaki tua menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Itu dia, 27 pedang. Aku tidak menyangka dia akan muncul lagi. Ini akan menjadi menarik. Dia pasti telah menemukan bahwa tempat penting keluarga Hu adalah sebuah cangkang dan pasti akan mengejarnya ke barat." Saat itu, keluarga Hu dan 500 ksatria dewa dari Sekte Matahari mungkin akan berada dalam masalah besar. Apa yang kau gumamkan, orang tua? Apakah lelaki itu adalah iblis besar dari lebih dari 100 tahun yang lalu? Anak kecil, jangan bicara omong kosong, atau kau akan mendatangkan bencana yang fatal. Benarkah demikian? Tentu saja dia. Siapa lagi yang bisa menghunus 27 pedang selain dia? 500 ksatria dewa dari kultus matahari dapat mengguncang setengah leluhur. Jika dia mengejarnya ke barat, ini akan menjadi hal yang menarik.
Apakah iblis besar itu bernama Xiao Chen? Banyak anak muda bertanya, "Hei, orang tua, apakah pria itu bernama Xiao Chen?" Pada hari ini, Jiushu tidak lagi damai, iblis lahir kembali, dan itu memengaruhi hati banyak orang. Xiao Chen tidak pernah menyangka bahwa lebih dari 150 tahun kemudian, dia telah menjadi sosok legendaris, dan dikenal sebagai iblis besar oleh banyak orang. Hal ini membuatnya merasa tidak bisa berkata apa-apa. Di Pulau Sura di seberang lautan, ketika Sura kecil berjalan mendekati Leng Hanbing dengan putus asa dan frustrasi, kerutan di wajah guru tertinggi di antara para kaisar ini bergetar hebat. Dia memang sangat marah. Ketika mendengar berita tentang kelahiran Xiao Chen, tentu saja dia teringat pada Buddha jahat yang telah membuatnya menderita penghinaan terbesar dalam hidupnya, yang terukir dalam di benaknya dan sulit untuk dilupakan. Pada saat yang sama, semua Raja Surgawi 5 elemen mengerutkan kening. Raja-raja klan perang semuanya berubah warna. Hampir semua raja dari 100 suku merasa tidak aman. Tentu saja, Yaksa Semi Leluhur, Sura Semi Leluhur, Raja Kerangka dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar berita itu. Mereka semua merasa sangat tidak nyaman dalam hati mereka. Dalam pertempuran laut terlarang tahun itu, mereka semua berlumuran tanah dan tidak memiliki wajah. Setelah menerima berita itu, beberapa orang tetap diam. Sulit menebak apa yang sedang mereka rencanakan. Jiushu dan keempat penjuru dunia tidak lagi damai. Kemunculan kembali Xiao Chen telah menyentuh hati banyak orang. Xiao Chen tidak menyangka bahwa keluarga Hu telah pergi jauh ke barat dan memasuki tanah paling barat bersama Sekte Matahari. Yang tersisa di Jiushu hanyalah cangkang kosong. Dia memutuskan untuk memasuki tanah paling barat. Ketika Xiao Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke barat, seseorang telah memasuki tanah paling barat sebelum dia. Jin Sanyi, Tianya dan Kier melakukan perjalanan ke barat beberapa hari yang lalu. Jin Sanyi mendapat petunjuk bahwa beberapa teman lama telah mengasingkan diri di barat, jadi dia mengikuti mereka. Hei! Di bawah sinar bulan yang terang, saljunya berwarna putih, dan semuanya tertutupi warna perak. Tianya mengembuskan napas putih dan berkata, "Kudengar besok adalah hari raya yang sangat penting di barat. Pada malam ini, seorang lelaki tua dari suku dewa akan membagikan hadiah kemana-mana. Ayo kita tangkap dia untuk melihat seperti apa rupanya dan harta apa yang dimilikinya." Petik 2. Lupakan saja, dia dewa yang baik, jangan ganggu dia. Kier menggelengkan kepalanya. Ya, oke. Tianya mengangguk dan menghilangkan rasa penasarannya. Jin Sanyi menatap mereka berdua dengan jijik dan berkata, "Kalian berdua idiot, kalian bahkan tidak tahu apa arti malam ini. Malam ini adalah malam yang sangat indah." Ketika dia mengatakan hal ini, mata bunga persik orang ini bersinar terang, dan tiba-tiba dia berteriak di langit di atas kota besar, dan kepingan salju di daerah sekitarnya terguncang dan menari-nari liar. "Saudara-saudara, jangan membuat kesalahan. Saudari-saudari, tamparlah mereka dengan keras saat sudah waktunya menamparkan mereka."